Pemirsa, Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia menyampaikan penyebab kematian Afif Maulana akibat terjatuh dari ketinggian. Hal tersebut diungkapkan usai ekshumasi dan otopsi yang dilakukan beberapa waktu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim dokter independen dari Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia (PDFMI) mengungkap hasil otopsi jenazah Afif Maulana di kantor Polresta Padang. Sebelumnya pada tanggal 9 Juni 2024, jenazah Afif Maulana ditemukan di bawah jembatan Kuranci, Kota Padang, Sumatera Barat. Ketua tim PDFMI Ade Firmansyah menyatakan, analisis dan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya berdasarkan metode ilmiah yang dicocokkan dengan berbagai kronologis tempat kejadian perkara dan dokumen. Selain itu juga disertakan keterangan dari Polresta Padang, Lembaga Bantuan Hukum Padang, dan Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi. Kesimpulannya, kematian siswa SMP Afif Maulana disebabkan luka yang didapat saat jatuh dari ketinggian. Kematian dari almarhum Afif Maulana ini adalah sebuah kecederaan atau kekerasan tubuh yang multiple pada daerah pinggang, punggung, serta kepala yang mengakibatkan adanya patah tulang belakang kepala, ada terluka juga di bagian otak. Terkait hasil otopsi ini, kuasa hukum Afif Maulana dari LBH Padang, Anissa Hamdan, mengaku pihaknya masih mempelajari hasil otopsi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk membahas mengenai hal ini kami sudah bersama dengan Dr. Ade Firmansyah, Ketua Tim Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia. Selamat sore Dr. Ade. Selamat sore Mbak Friska. Ya, Dr. Ade, ini PDFMI memastikan Afif Maulana meninggal karena terjatuh dan bukan penganiayaan. Apa saja bukti-buktinya yang bisa dipaparkan? Ya, pertama-tama mungkin saya perlu tekankan bahwa tim kami di sini bersifat netral ya. Jadi kita tidak memihak dari pihak manapun dan memang tujuan utama kebenaran ilmiah untuk mengungkapkan peristiwa-peristiwa terkait penemuan jenazah almarhum yang ditemukan di bawah jembatan Kuranci. Jadi kita utamanya adalah mencari kebenaran ilmiah untuk mengungkap gitu. Kenapa meninggal di bawah jembatan tersebut. Data-data ini kita kumpulkan semuanya dari pemeriksaan jenazah, ya, pemeriksaan penunjang, histopatologi forensik, pemeriksaan diatum, pemeriksaan TKP, dan informasi-informasi lainnya. Itu semua kita kumpulkan, kita rangkum. Maka dari data-data tersebut itu kita memang melihat ada 3 kemungkinan mekanisme terjadinya perlukaan. Dan memang dari semuanya itu yang paling konsisten adalah suatu kondisi di mana jatuh dari ketinggian. Karena pada tubuh jenazah tersebut kita temukan bukti-bukti adanya perlukaan yang diakibatkan oleh impact yang bersifat high energy. Ini yang tidak mungkin terjadi pada 2 kondisi lainnya. Serta temuan pada perlukaan pada kepala itu memang menunjukkan adanya luka yang diakibatkan oleh proses di mana kepala itu mendekati benda, bukan benda yang mendekati kepala. Sehingga tim kami menyimpulkan bahwa ini cocok dan konsisten dengan perlukaan pola perlukaan yang terjadi karena jatuh dari ketinggian. Baik, artinya dalam bahasa awam ini tidak ada penganiayaan begitu ya, disimpulkan seperti itu ya, dokter? Betul. Tidak, pola-pola luka yang kami temukan itu tidak konsisten dengan adanya suatu penganiayaan ya, karena di mana misalnya informasi yang kami dapatkan untuk misalnya menendang atau memukul itu semua sebetulnya tidak tergolong sebagai high energy impact, serta pola-pola luka yang kita temukan seperti patah tulang iga dan lain sebagainya itu tidak sesuai dengan suatu pola penganiayaan atau yang kekerasan yang mengakibatkan orang itu meninggal gitu. Baik, apakah konsisten dengan jatuh dari ketinggian. Baik, apakah ada perbedaan antara hasil ekshumasi dengan laporan awal penyebab kematian Afif, dokter? Ya, jadi kalau kami memang di sini seperti itu dulu kami sudah sampaikan bahwa di sini kami bekerja dengan dari titik nol, gitu ya. Kami tidak terpengaruh apapun, termasuk kami pun juga tidak mengetahui adanya
kejadian pada ataupun visum yang pertama gitu. Jadi kami melihat ini, kami ekshumasi, kemudian kita periksa, dan sebagaimana layaknya seorang dokter forensik mendapatkan sebuah kasus ekshumasi, sehingga untuk membuat kami itu tidak terpengaruh manapun gitu. Jadi seperti dulu di awal pun kami sampaikan pada saat otopsi bahwa kita ini bekerja dan berada pada titik nol, jadi ya kita benar-benar mulai dari nol awal bagaimana melakukan. Seperti itu. Baik, bagaimana dengan PDFMI yang menanggapi spekulasi publik yang menyebutkan bahwa Afif ini dianiaya sebelum tewas? Ya, justru di sini kami berharap bukti dan analisa mediko-legal terkait tubuh jenazah ini dapat menjadi bukti ilmiah dan yang dapat dipahami oleh semua masyarakat. Kenapa kok bisa ditemukan ada di bawah jembatan dengan luka-luka seperti itu? Karena kalau kita jangan sampai berasumsi atau berandai-andai, tapi kita lihat bukti ilmiahnya apa. Dan memang tidak kita temukan ini bukti ilmiah adanya suatu impact yang bersifat high energy, ini yang tidak terjadi pada kejadian-kejadian atau mekanisme perlukaan lainnya. Ya. Baik, adakah rekomendasi PDFMI kepada pihak berwenang berdasarkan hasil ekshumasi ini? Ya, tentunya hasil ini kemarin kami sampaikan ya pada hari Rabu, dan kami sampaikan ke Polresta Padang. Dan kami berharap ini bisa menjadi hal yang memperkuat proses penyelidikan yang sedang mereka lakukan dan menjadi bukti ilmiah yang baik, dan akhirnya apa yang terjadi terhadap almarhum Afif Maulana ini bisa diterangkan secara jelas dan meyakinkan. Baik, terima kasih Bapak Ade Firmansyah, Ketua Tim Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Sindo sore hari ini. Salam sehat, Bapak. Pemirsa, anggota DPR terpilih Tia Rahmania gagal dilantik usai viral mengkritik integritas Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Caleg Dapil 1 Banten itu bahkan dipecat dari partainya PDI Perjuangan. Hormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Anggota DPR terpilih Tia Rahmania tiba-tiba menginterupsi Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang tengah memberikan materi di acara pemantapan caleg DPR RI oleh Lemhanas hari Minggu kemarin. Caleg PDIP ini menyebut Nurul Gufron tidak pantas memberikan materi integritas, mengingat sebelumnya Wakil Ketua KPK ini sempat tersandung sejumlah kasus pelanggaran etik. Mending Bapak bicara kasus Bapak, bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. Bagaimana kasus-kasus Bapak yang lain Bapak bisa lolos. Tia Lemhanas. Setelah diminta berhenti interupsi, caleg Dapil 1 Banten ini keluar dari ruangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar. Dituding di forum resmi dan di depan ratusan caleg DPR RI, Nurul Gufron hanya tersenyum. Sehari usai peristiwa panas di Lemhanas, KPU merilis keputusan. Tia Rahmania gagal dilantik digantikan Boni Triana, caleg PDIP dengan perolehan suara di bawahnya. KPU menyebut penggantian itu karena Tia Rahmania resmi dipecat dari keanggotaan PDIP. Hingga saat ini, PDIP belum memberikan klarifikasi apakah pemecatan Tia Rahmania karena viral kritik di Lemhanas atau ada persoalan internal lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan.